Tahun 2002, bioskop Indonesia meledak. Jutaan remaja keluar dari studio film dengan satu nama yang terngiang di kepala mereka, Rangga. Selama lebih dari 2 dekade, sosok Rangga dalam Ada Apa Dengan Cinta telah menjadi blueprint atau cetak biru dari karakter cowok cool di Indonesia. Dia tampan, puitis, tidak banyak bicara, dan seolah tidak butuh siapa-siapa. Rangga adalah wujud nyata dari trope karakter yang di dalam literatur sering kita sebut sebagai The Silent Wolf. Tapi, mari kita singkirkan sejenak kacamata romansa remaja. Hari ini, kita akan membedah karakter Rangga dari kacamata psikologi dan analisis naratur. Jika kita membedahnya lebih dalam, apakah sikap dingin dan diamnya Rangga itu murni karena dia keren? Atau itu sebenarnya adalah sebuah defense mechanism atau sebuah mekanisme pertahanan diri dari seorang anak laki-laki yang jiwanya sudah hancur? Siapkan kopi kalian, di video kali ini kita tidak akan membahas kisah cintanya. Kita akan masuk ke dalam kegelapan pikiran seorang Rangga dan membongkar trauma di balik sindrom Silent Wolf yang ia derita. Mari kita mulai. Seorang Silent Wolf tidak pernah menyendiri tanpa alasan. Di awal film, kita selalu diperlihatkan bahwa Rangga hidup di dunianya sendiri. Di tengah kebisingan anak-anak SMA yang sibuk mencari validasi sosial, sibuk nongkrong, dan sibuk pamer, Rangga memilih mundur ke sudut paling sepi dengan sebuah buku bekas di tangannya. Banyak yang mengira Rangga antisosial, tapi dalam psikologi, apa yang dilakukan Rangga adalah bentuk isolasi diri yang sangat terencana. Kenapa dia memilih buku dan puisi? Jawabannya sederhana, tapi menyayat hati. Karena buku tidak akan pernah mengkhianatinya. Bagi seseorang yang mengidap trust issue atau krisis kepercayaan yang parah seperti Rangga, benda mati jauh lebih aman daripada manusia. Manusia bisa berbohong, manusia bisa manipulatif, manusia bisa menyakiti. Tapi karakter dalam buku sastra dan bait-bait puisi selalu jujur kepadanya. Intelektualitas dan literatur yang ia kuasai bukanlah alat untuk pamer kepintaran. Itu adalah dinding batu bata, tembok besi yang ia bangun tinggi-tinggi agar tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam hatinya. Rangga hidup dengan prinsip, jika aku tidak mengizinkan siapapun masuk, maka tidak akan ada yang bisa menghancurkanku dari dalam. Itulah esensi sejati dari seorang Silent Wolf. Dia tidak diam karena dia bodoh. Dia diam karena dia sedang mengawasi, menilai, dan menjaga jarak aman dari dunia yang ia anggap beracun. Lalu, pertanyaan terbesarnya adalah, dari mana datangnya krisis kepercayaan yang begitu besar ini? Mengapa anak SMA berumur 17 tahun punya pandangan dunia yang begitu sinis dan gelap? Jawabannya ada di rumahnya. Jawabannya ada pada sosok ayahnya. Kita tahu bahwa ayah Rangga adalah seorang akademisi atau aktivis yang pernah diintimidasi secara politik. Bayangkan, hidup sebagai Rangga kecil. Di saat anak-anak lain sibuk memikirkan mainan atau cinta monyet, Rangga harus melihat sosok yang paling ia hormati di dunia, yaitu ayahnya sendiri, dihancurkan oleh sistem. Diintimidasi, dibungkam, dan disingkirkan oleh orang-orang licik. Trauma inilah yang melahirkan serigala penyendiri itu. Kejadian yang menimpa ayahnya menanamkan sebuah core belief atau keyakinan mendasar di otak Rangga bahwa dunia luar itu jahat, masyarakat itu munafik, dan sistem sosial itu penuh dengan kepalsuan. Rangga memikul beban ideologi ayahnya. Dia tidak bisa bersenang-senang seperti anak SMA normal karena menurutnya tertawa dan berpesta di atas dunia yang korup ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap penderitaan ayahnya. Karena trauma ini, Rangga mengembangkan apa yang disebut sebagai serangan pencegahan.
Perhatikan bagaimana cara Rangga berbicara saat ada orang yang mencoba mendekatinya. Dia sarkas, dia sinis, ucapannya tajam seperti silet. Mengapa? Karena serigala yang terluka akan selalu menggigit duluan sebelum ia digigit. Rangga menyakiti orang lain dengan kata-katanya, murni untuk mengusir mereka sebelum mereka punya kesempatan untuk menyakiti dirinya atau ayahnya. Sekarang kita lihat bagaimana Rangga memandang orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang populer seperti Cinta dan gengnya. Sikap Rangga terhadap anak-anak populer ini bukan sekedar ketidaksukaan biasa. Ini adalah manifestasi dari arogansi intelektual. Rangga merasa dirinya secara moral dan intelektual jauh lebih superior daripada mereka. Di matanya, anak-anak yang sibuk mengurus majalah sekolah, cheerleaders, dan popularitas adalah anak-anak yang dangkal, superficial, dan tidak paham kerasnya kehidupan. Tapi, tahukah kalian, di balik arogansi intelektual itu sebenarnya tersimpan rasa insecurity yang sangat dalam. Sebagai anak dari seorang yang dianggap kalah oleh sistem politik, Rangga sebenarnya sadar bahwa dia berada di pinggiran hierarki sosial. Dia bukan anak orang kaya yang bisa nongkrong di mall tiap akhir pekan. Dia tidak punya kekuasaan. Maka, untuk melindungi harga dirinya yang tersisa, Rangga membalik narasinya. Alih-alih merasa terbuang dari pergaulan sosial, Rangga meyakinkan dirinya sendiri bahwa dialah yang membuang mereka. Aku bukan orang buangan, akulah yang memilih untuk tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Ini adalah coping mechanism kelas Wahid. Dia menolak dunia sebelum dunia memiliki kesempatan untuk menolaknya. Pada akhirnya, menjadi seorang silent wolf adalah sebuah kutukan. Serigala penyendiri mungkin terlihat tangguh dari luar, dia terlihat mandiri, independen, dan tak tersentuh. Tapi jauh di dalam relung hatinya, sekeras apapun Rangga mencoba membunuh perasaannya, ia tetaplah manusia biasa. Seorang remaja laki-laki yang merindukan kehangatan, seseorang yang ingin puisinya dibaca, dipahami, dan diapresiasi bukan hanya oleh tembok kamarnya, tapi oleh jiwa lain yang mengerti. Luka terbesar seorang Rangga bukanlah kenyataan bahwa ia hidup sendirian. Luka terbesarnya adalah ia sangat ingin percaya pada seseorang, tapi ia terlalu takut untuk mencoba. Sampai akhirnya, seorang perempuan bernama Cinta, seorang social butterfly yang mewakili segala hal yang Rangga benci dari dunia ini, berani mendobrak tembok besinya dengan paksa. Karakter Rangga mengajarkan kita satu hal, keheningan tidak selalu berarti kedamaian. Seringkali, keheningan adalah tangisan paling keras dari seorang yang terlalu lelah untuk menjelaskan lukanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada dari kalian yang pernah melewati fase silent wolf seperti Rangga? Atau kalian punya teman yang tembok pertahanannya setebal Rangga? Tulis di kolom komentar, saya ingin membaca cerita kalian. Dan pastikan kalian menekan tombol subscribe sekarang juga. Terima kasih sudah menyelam ke dalam keheningan bersama saya hari ini. Sampai jumpa di bedah karakter selanjutnya.